18 sampai 50 tahun. Nah, kita jadi khawatir kalau seandainya ibadah haji tahun depan bagaimana? Apakah juga dibatasi usianya 18 sampai 50 tahun? Sementara jemaah haji, daftar hajinya banyak yang di usia 30, 40 kan begitu ya. Kebanyakan itu daftar haji kan tidak pada usia yang awal, muda ya, karena memang ya soal istiqomahnya itu gitu ya. Nah oleh karenanya ini perlu dipahami, tetapi mohon sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa sampai sekarang belum ada ketentuan tentang batasan usia haji 2021. Karena ada tersebar juga kan di masyarakat bahwa ketentuan umroh ini akan diberlakukan untuk haji, jadi tahun depan yang di atas 50 tidak bisa berangkat, tidak. Sampai sekarang belum ada informasi. Saya tegaskan kembali, saya baru pulang dari Saudi serta tim di PHU, sampai sekarang belum ada keputusan dari pihak Saudi terkait itu. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun ini. Kami di Kementerian Agama ketika menghadapi krisis umroh pada akhir Februari itu segera membangun pusat krisis haji. Ada tim krisis haji, tim krisis center haji di Dirjen PHU yang waktu itu ditugaskan untuk menyusun berbagai skenario kemungkinan haji. Nah ini kami tunjukkan untuk menjelaskan kepada publik bahwa pembatalan keberangkatan jemaah haji kemarin itu bukan ujuk-ujuk kalau istilah Sunda atau istilah Betawi ya, bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba, nah, tetapi dipersiapkan dengan matang. Kita melihat, menganalisis resikonya seperti apa, kemudian kita lihat juga perkembangan dari waktu ke waktu terkait dengan situasi di Saudi dan di Indonesia, maka muncullah skenario yang 3 ini yang sama-sama sudah kita ketahui. Jadi kami menyampaikan prosesnya, latar belakangnya, ya mengapa penyelenggaraan ibadah haji itu kemarin keberangkatannya dibatalkan. Nah, waktu itu kita kan sama-sama tahu Bapak Menteri Agama Pak Fahrul Razi mengumumkan tanggal 2 Juni tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji itu. Itu hitungannya adalah waktu itu tanggal 26 Juni. Jadi kan ada yang bertanya kepada Kementerian Agama, kenapa tidak tunggu? Kenapa tidak tunggu keputusan dari pihak Saudi memastikan bahwa dibuka atau tidak haji untuk luar negeri gitu. Nah, sampai awal Juni waktu itu memang belum ada keputusan dari pihak Saudi. Mengapa kami tidak bisa menunggu? Karena jemaah ini perlu kepastian waktu itu. Kami sudah menghitung bahwa tanggal 26 Juni 2020 itu adalah tanggal awal keberangkatan kloter pertama berdasarkan rencana perjalanan haji 2020. Dari situ kemudian kita hitung mundur, cukup tidak nih kalau maksimalnya itu berapa lama kita harus punya waktu untuk menyiapkan penyelenggaraan haji sampai masuk asrama, sampai keberangkatan ke Saudi. Nah ternyata itu kan dibutuhkan karantina 14 hari sebelum berangkat. Kemudian dibutuhkan 14 hari karantina ketika tiba di Saudi, dan juga dibutuhkan 14 hari karantina setelah tiba di Indonesia lagi kembali. Maka ketika dihitung mundur seperti itu, seharusnya 1 bulan sebelum 26 Juni jemaah haji kita itu harus sudah masuk asrama gitu. Nah nyatanya sampai tanggal 1 Juni belum ada juga pengumuman dari pihak Saudi. Oleh karenanya kami memastikan bahwa opsi yang ketiga yang harus diambil adalah untuk memberi perlindungan terhadap jemaah. Kalau dipaksakan, maka konsekuensinya itu resiko keselamatan jemaah itu sangat terancam. Misalnya, kalau diberangkatkan saja deh sudah tidak ada karantina atau tidak ada jaminan untuk kesehatan, keamanan, tentu saja itu resikonya sangat besar.
Jadi Pak Menteri Agama waktu itu mengambil resiko membatalkan keberangkatan jemaah haji sesuai dengan regulasi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 ya. Dan syukurnya kan kita tahu bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 kemudian kan pihak Saudi mengumumkan pembatalannya ya, bukan pembatalan sih, tetapi mengumumkan bahwa ibadah haji tahun 1441 Hijriah dilaksanakan dengan amat terbatas hanya untuk warga Saudi dan ekspatriat yang ada di Saudi, tidak lebih dari 1.000 jemaah haji pada waktu itu ya. Sebagian menyebut 10.000, tapi berdasarkan pemantauan kami di sana itu sesungguhnya tidak 10.000 melainkan 1.000 saja. Nah, jadi Ibu dan Bapak sekalian, mengapa ini perlu kita sampaikan supaya implikasi atau akibat dari pembatalan haji pembatalan keberangkatan ya, mohon maaf bukan pembatalan haji, tetapi pembatalan keberangkatan jemaah haji itu bisa implikasinya itu kan misalnya skema pengembalian dana pelunasan misalnya bagi yang memang mau menarik kembali kan dapat diambil oleh jemaah haji. Tapi bisa juga dibiarkan dikelola oleh BPKH, nanti kemudian dana manfaatnya dikembalikan kepada jemaah haji 1 bulan sebelum berangkat. Jadi ada tambahan dana manfaat buat jemaah haji yang tidak jadi berangkat, kemudian tidak menarik biaya pelunasan. Tentu kalau biaya setoran awalnya tidak bisa ditarik, karena kalau ditarik nanti batal nomor porsinya. Ya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, yang terakhir yang ingin kami sampaikan dalam waktu yang singkat ini adalah bahwa risiko-risiko yang kami hitung itu pertimbangannya bukan hanya risiko ekonomi, bukan hanya risiko teknis, operasional, tapi risiko keselamatan yang terutama. Kemudian ada risiko ibadahnya tidak sempurna, karena kan coba bayangkan bagaimana kalau haji itu dilaksanakan misalnya ya pada masa pandemi di Mina, bagaimana di tenda-tenda di Mina yang kan pandemi ini, corona ini kan tidak memungkinkan untuk berkerumun. Sementara di puncak haji yang 5 hari itu, khususnya di Mina, itu kan ketika mabit itu ruang untuk tidur satu orang itu 1 berbanding 0,8 meter persegi kira-kira. Kalau di Arafah mungkin kira-kira ke banding 1 meter persegi. Itu sangat sulit sekali untuk bergerak gitu ya. Nah, sehingga itu juga akan menimbulkan risiko yang sangat besar. Oleh karenanya keputusan itu sudah sangat matang. Nah, kemudian juga sebetulnya ada kajian dari segi sejarah juga. Di masa lalu itu ketika pandemi kolera misalnya itu pernah juga dilaksanakan ibadah haji dan dampaknya luar biasa. Ada puluhan ribu jemaah haji yang meninggal tanpa terkendali di Jeddah, di Mekah, di Madinah ya. Nah, bahkan sebetulnya soal pembatalan ini Pak Menteri Fakhrul Razi ini kan bukan yang pertama. Kita sama-sama tahu bahwa pada tahun 1947 Pak Menteri Agama Fathur Rahman Kafrawi juga pernah mengeluarkan maklumat bahwa haji dihentikan di masa perang. Nah, memang ketika terjadi pembatalan keberangkatan jemaah haji dalam sejarahnya selalu ada hoax, selalu ada informasi-informasi yang tidak benar. Itu mengapa diseminasi ini menjadi penting. Sebetulnya hoax itu sekarang sudah tidak ada terkait dengan pembatalan keberangkatan jemaah haji. Tapi kalau kita perhatikan ketika sesaat setelah Pak Menteri Agama mengumumkan, itu saya sendiri kebetulan sebagai juru bicara Kementerian Agama yang sering berhadapan dengan media, itu dihadapkan pada informasi-informasi yang tidak benar. Jadi masyarakat kita itu kan memang sangat merindukan Ka'bah ya. Nah, tapi saking tidak bisa mengatur emosinya, atau ada yang berkepentingan, itu tentu saja bukan jemaahnya ini, tetapi ada orang yang berkepentingan memanas-manasi, tidak suka dengan pemerintah mungkin, maka kemudian dimunculkanlah hoax. Wah, pemerintah nggak malu tuh, jemaah haji dari Minangkabau saja bisa tuh berangkat dari Padang
karena ada lobby khusus tokoh dan ulama Sumatera Barat dengan kerajaan Saudi katanya gitu. Ada seolah-olah ada bis yang berangkat ke tanah suci. Padahal itu jemaah haji tahun 2018 sesungguhnya, gitu kan. Nah, untungnya tanggal 26 Juni 2020 Saudi mengumumkan bahwa haji tidak dibuka untuk jemaah luar negeri. Setelah itu hoax selesai. Nah, memang hoax seperti itu ya pada masa lalu juga ada, karena sekali lagi ziarah ke tanah suci itu sesuatu yang dirindukan. Melihat Ka'bah, ziarah ke makam Rasul itu sesuatu yang sangat dirindukan sekali. Nah, ini sekedar pengayaan saja. Kalau Ibu dan Bapak membaca beberapa literatur ya, ada satu buku namanya Naik Haji di Masa Silam. Itu juga menceritakan bagaimana ketika ibadah haji dilaksanakan pada masa penyebaran wabah. Waktu itu wabah cacar ya tahun 48, itu juga banyak masalah. Salah satu masalah misalnya ada jemaah yang akal-akalan membuat atau memegang dokumen yang diperlukan untuk haji. Misalnya kan harus bebas cacar kan harus ada surat bebas cacarnya. Nah, ada itu jemaah itu yang berangkat kemudian punya surat bebas cacar, tapi ternyata dia belum disuntik cacar. Nah, mengapa ini saya tampilkan? Karena kita harus antisipasi juga. Kalau dalam umroh kemarin pemberangkatan itu kan ada juga yang sudah berangkat harus di swab juga di sini. Yang positif tidak boleh berangkat, tapi kan bisa saja ada yang saking ingin berangkatnya kemudian kami mohon diseminasi ini mudah-mudahan dapat memberikan pengertian khususnya kepada para jemaah haji yang belum jadi berangkat. Mari kita yakini bahwa mabrur haji itu tidak selalu juga dengan berangkat haji. Ada kalanya yang tidak berangkat haji tapi mendapatkan pahala mabrur, mendapatkan al-jaza minallah gitu, sesuai dengan yang dijanjikan bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Mudah-mudahan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Ibu dan Bapak sebagai peserta acara ini, saya yakin sekali lebih memahami dari saya terkait dengan bagaimana spiritualitas haji ya. Sehingga mudah-mudahan ini dapat membantu kita untuk lebih tenang dan ya mungkin kita ambil hikmah manasik hajinya bisa lebih sempurna barangkali ya tahun depan. Insya Allah doakan supaya Kementerian Agama bisa terus mengusahakan supaya kuotanya juga mudah-mudahan bisa ditambah. Semau ini itu terdorong itu bisa juga diberangkatkan. Ini harapan idealnya. Tapi mari kita tunggu, karena haji adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Saudi, tidak hanya dari Kementerian Agama saja. Nah, tentu saja Kementerian Agama juga tidak sendirian, karena kita kan bermitra dengan Komisi 8 di DPR. Semua hal terkait dengan BP, semua hal terkait dengan skema-skema pemberangkatan akan kita komunikasikan dan kita koordinasikan dengan para anggota Dewan di Komisi 8. Saya kira demikian Pak Kabid, Ibu dan Bapak sekalian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Iko Mangkoheri SE, anggota DPR RI Komisi 8, yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama, desiminasi pembatalan keberangkatan jemaah haji untuk tahun 2020 yang tadi pada sesi pertama kita sudah sama-sama mendengarkan dari Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Dirjen PAU, Bapak Dr. Oman Fathur Rahman. Dan untuk sesi kedua kita akan bersama-sama mengikuti narasumber kita, yaitu Bapak Iko Mangkoheri, juga anggota DPR
atau MPR RI periode 2019 sampai dengan 2024. Materi yang akan disampaikan oleh beliau yaitu fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Fungsi dan tugas. Ya, fungsi dan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Terdengar suara saya Pak? Ya, dengar Pak. Jelas. Tapi pun tapi kalian puro. Tapi pun. Selamat siang. Salam bahagia. Terima kasih kepada saudara moderator dari Kanwil Agama Provinsi Lampung yang luar biasa. Yang kami hormati juga mungkin hadir Pak Kanwil Kemenang atau yang mewakili dari juga PHU ya, juga dari elemen masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan sebagai narasumber dalam rangka fungsi dan tugas DPR RI khususnya Komisi 8. Bapak Ibu tadi sudah diperkenalkan, nama Komako Heri, saya tinggal di Putiraman di Lampung Tengah. Saya bertugas di Komisi 8 yang membidangi satu adalah bermitra dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kedua dengan Kementerian Sosial, yang ketiga dengan Menteri Pemberdayaan Anak, Perempuan dan Anak ya, dan yang keempat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga mitra-mitra yang lain seperti BPKH, Badan Zakat, dan juga ada organisasi kayak juga apa namanya badan-badan yang lainnya. Di sini saya akan membawakan makalahnya ataupun fungsi dan tugas sebagai DPR RI. Mungkin Bapak Ibu selain nanti memang fungsi dan tugas DPR RI ini, hari ini memang kita pokok judulnya adalah diseminasi pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020. Jadi fungsi dan tugas DPR RI yang pertama mungkin Bapak Ibu sudah pernah membacanya, mendengarnya. Fungsi dan tugas yang pertama itu adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran yang mana mitra-mitra kita mengajukan rencana kerja anggaran, dan setelah kita melakukan RDP melalui juga disetujui oleh Badan Anggaran, ada rapat dengan pendapat bahwa eksekutif mengajukan program-program yang diajukan oleh kepada legislatif, maka disepakati ketika ada kesepakatan untuk program-program tahun berikutnya. Di dalam program fungsi yang kedua, Bapak Ibu, ada yang disebut dengan fungsi legislasi. Fungsi legislasi itu adalah membuat di DPR itu adalah membuat undang-undang. Perda hukumnya, jadi undang-undang juga ini ada inisiatif juga dari pemerintah, juga ada inisiatif dari BPS sendiri. Yang ketiga adalah disinilah untuk letak pokoknya adalah fungsi pengawasan. Pengawasan di sini adalah karena kita adalah komisi itu ada 11, maka semua masing-masing membawahi mitranya. Jadi kebetulan saya di Komisi 8 ya tadi membidangi masalah membidangi mitra kita adalah Kementerian Agama. Bapak Ibu, Kementerian Agama Republik Indonesia
programnya salah satunya juga adalah membidangi tentang kegiatan-kegiatan keagamaan, khususnya juga adalah untuk haji dan umroh. Di tahun 2020 ini, setelah Kementerian Agama Republik Indonesia dalam rangka ini adalah untuk melaporkan ataupun mempertanyakan alasan-alasan tentang pembatalan keberangkatan haji tahun 2020. Oleh karena itu mungkin bapak-bapak ibu sebagai pemangku jabatan ataupun bapak-bapak sebagai tokoh-tokoh, jadi harus nanti bisa menjelaskan kepada masyarakat, khususnya juga masyarakat Lampung, khususnya lagi adalah saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah suci di tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pembatalan keberangkatan haji tahun 2020 sesuai dengan pengawasan kita di permasalahan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, adalah permasalahan adanya pandemi COVID-19. Jadi pembatalan ini dilakukan karena dari negara penerima, yaitu negara Arab Saudi, membatalkan semua pemberangkatan haji di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena ditakutkan akan menjadi epicentrum ataupun menjadi wabah nanti di negara Arab Saudi. Akhirnya DPR RI sangat, Komisi 8 sangat sangat mengerti kenapa jemaah haji tahun 2020 ini ditunda, bukan dibatalkan. Oleh karena itu kita memastikan juga kepada Kementerian Agama bahwa para calon jemaah haji tersebut akan diberangkatkan pada musim haji di tahun 2021. Jadi bahasanya seharusnya adalah penundaan, bukan pembatalan. Karena para jemaah haji tersebut bukan tidak jadi berangkat, tapi hanya ditunda. Sebenarnya persiapan ibadah haji sudah dipersiapkan dari awal tahun 2020. Sudah ada kontrak MOU dengan pemerintah Arab Saudi terkait fasilitas haji, termasuk konsumsi, juga termasuk penginapan. Namun mempertimbangkan kondisi yang terus memburuk, termasuk belum adanya keputusan dari pemerintah Arab Saudi, maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memutuskan untuk menunda kembali keberangkatan haji. Apalagi dengan waktu yang sangat terbatas, maka akan sangat beresiko jika pemerintah Indonesia tetap melanjutkan keberangkatan haji di tahun 2020. Juga Bapak Ibu, penundaan haji tahun 2020 ini bukan hal yang perlu dipertentangkan, sebab keputusan ini memang harus diambil demi keselamatan, di mana pemerintah Indonesia mengambil untuk menunda keberangkatan lebih dahulu, baru ada keputusan dari pemerintah Arab Saudi. Diseminasi tidak menghindari informasi. Jadi hari ini kita juga melakukan seminar ini dalam rangka juga Bapak Ibu akan menyampaikan kepada masyarakat, kepada khususnya juga calon jemaah haji ini juga akan menghindari adanya hoax atau berita yang tidak bertanggung jawab atas penundaan keberangkatan jemaah haji di masyarakat, khususnya di Lampung. Bapak Ibu, untuk sekarang juga kemarin Kementerian Agama juga sudah memulai memberangkatkan daripada umroh sudah mulai
keberangkatan dengan terbatas, dan juga ada patokan usia daripada calon-calon yang melaksanakan pemilu. 3 fungsi itu di DPR RI itu menjadi fungsi dan tugas. Jadi Bapak Ibu mengenai teknis maupun semua pelaksanaan itu adalah dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui Dirjen Haji. Jadi kita sebagai DPR RI pengawasannya itu pun dari pengawasan tentang juga penentuan tarif, besarnya biaya yang harus dibayarkan oleh jemaah haji itu, karena Bapak Ibu, jemaah haji itu sebenarnya kita harus membayar yang cukup besar, hampir lebih daripada 70 juta lebih, ya, hampir mendekati 80 juta. Itu sebenarnya biaya haji yang real. Nah, di sini kita pemerintah melalui BPKH mensubsidi daripada pemberangkatan haji itu melalui pendapatan kita melalui BPKH yang mungkin Bapak Ibu hari ini kita tahu ketika kita didaftarkan itu yang mengelola uang itu adalah BPKH. Oleh karena itu di sini ada masing-masing di bagian PHU ini kita mengharapkan ini semangatnya. Kita tahu mungkin ada kendala-kendala di bawah, tentang juga kita perhatikan pemerintah petugas-petugas yang ada di kementerian atau di Kemenag ataupun di Kanwil yang notabene-nya adalah juga ikut mensukseskan BPKH, sehingga ketika memang orang itu memulai untuk pemberangkatan haji lebih awal akan menambah juga pundi-pundi simpanan yang dikelola oleh BPKH. Bapak Ibu, di dalam juga pengawasan kita mengenai keuangan haji, kita sangat ketat kepada BPKH ini sebagai pengelola haji dan umroh. Nah, untuk pengelola haji, di sini kenapa kalau kita melakukan pengawasan? Karena dari uang Bapak Ibu yang tersimpan, yang menjadi titipan di Kementerian Agama ataupun di BPKH ini, harus kita pastikan bahwa uang itu aman, bahwa uang itu adalah juga uang umat, jadi kita harus pertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, BPKH selalu memberikan laporan baik itu melalui KJP, juga melalui kita kunjungan khusus kepada Kementerian Agama. Karena Bapak Ibu juga penempatan uang daripada BPKH ini, yang terutama kita melihat bahwa ada lembaga-lembaga pemerintah kita juga ada yang mengalami juga karena kekurangan daripada pengawasan, sehingga ada sedikit penyimpangan. Oleh karena itu kita di DPR RI selalu bekerjasama dengan Bapak Anggito Abimanyu sebagai Ketua BPKH memantau uang-uang kepercayaan masyarakat yang diberikan melalui rekening BPKH ataupun melalui BPKH. Fungsi-fungsi lain DPR RI ini juga selain DPR RI, ada kita sebagai lembaga MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di dalam menjadi anggota MPR, kita
kita diberikan tugas untuk melaksanakan membumikan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI itu di dalam tugas-tugas kita ke daerah sebagai anggota MPR RI. Bapak Ibu, fungsi-fungsi yang lain juga kita pengawasan ini adalah juga sampai kita DPR ini bukan hanya urusan haji dan umroh, karena di sini juga ada 5 elemen agama ya, sekarang 6 sama dengan Konghucu, ya, termasuk Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik juga yang terakhir adalah Konghucu. Dari situlah kita Bapak Ibu, kita sebagai fungsi daripada DPR RI sebagai pengawasan, kita juga begitu besarnya anggaran-anggaran kita untuk di Komisi 8 ini. Nah, ini juga kita mengawasi juga pendidikan-pendidikan yang berbasis agama, ya, seperti IAIN. Bukan artinya pengawasan itu mengawasi, tidak, karena di situ ada program-program pemerintah juga yang dibangun oleh win-win yang ada di Indonesia. Juga saya pernah juga dalam rapat juga bisa DPR itu mengusulkan juga seperti di Jawa ada penambahan jumlah lahan daripada Universitas Islam Sunan Kalijaga ini win IAIN daripada IAIN Kudus sepertinya. Dan itu bisa kita mengajukan kepada Kementerian Agama, nanti disetujui oleh DPR RI, kita akan bisa juga mewujudkan daripada program-program. Bapak Ibu, untuk di Lampung, saya sebagai anggota DPR Komisi 8, saya mengucapkan terima kasih atas doa dan kepercayaan Bapak-Bapak sehingga saya bisa terpilih. Dan kita dalam programnya kita juga mengusulkan khususnya adalah PHU ini adalah untuk Kementerian Haji dan Umroh ini agar nanti ke depan bahwa kita mempunyai satu layanan seperti contohnya di Bandar Lampung, contoh lagi ada di Pulau Bawang Barat, dan saya sudah langsung ke Pulau Bawang Barat juga, dan juga pada saat peresmian di Kota Bandar Lampung sudah hadir. Jadi nanti peningkatan kita, karena ini memang kegiatan ibadah, bukan berarti juga mengurangi daripada pelayanan ataupun hak-hak Bapak. Nah, ini kita memastikan adalah DPR kepada masyarakat ya, bahwa DPR RI ini bisa mengawal program-program pemerintah, khususnya program wong cilik ataupun program-program spiritual, bukan hanya seluruh daripada 5 agama ini disesuaikan dengan jumlah daripada jiwa ataupun penduduk dari penduduk agama. Mungkin itu ya Bapak Ibu, mungkin nanti ada tanya jawab yang bisa kita lakukan sehingga dalam fungsi dan tugas DPR RI. Terima kasih atas waktunya. Jadi mungkin Bapak Ibu kami persilakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang juga sesuai dengan judul hari ini adalah fungsi tugas daripada DPR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.